Bab 83. Waktu telah mengalir deras. Chu Qiao, yang kini telah menjadi seorang istri dan ibu, tiba-tiba mengerti apa yang Yan Sun rasakan dulu. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki sanak saudara. Dia tidak pernah menyaksikan orang-orang yang dia cintai meninggal di depan matanya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami kebencian macam apa yang dirasakan Yan Sun saat itu. Namun, jika ada yang menyakiti Yuan Yue, Yunzu, atau Zhenzu sekarang, keinginannya untuk membalas dendam tidak akan kalah dari Yan Sun. Dia tidak dapat berempati padanya saat itu karena keluarganya bukanlah orang-orang yang dia cintai. Kini, dia akhirnya memahaminya. Saat malam tiba, bayangan Yan Sun menghilang di cakrawala. Chu Qiao menatapnya, tiba-tiba merasa bahwa dia telah dibawa kembali ke sore itu bertahun-tahun yang lalu. Mata pemuda itu bersinar terang saat dia tersenyum bangga dengan tekad seorang remaja. Dia melepaskan anak panah dari busurnya saat melewati lehernya, memberinya tali penyelamat. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rasanya seperti sudah lama sekali sejak kejadian itu. Tiba-tiba, dia melihat wajah polos pemuda itu di depannya lagi. Kemudian, pemandangan lain melintas di depan matanya. Kali ini, pemuda itu duduk di pohon, mengambil buah pinus, dan mengetukkannya pelan ke jepit rambut gadis itu. Gadis itu mendongak dengan marah dan mengacungkan jari tengahnya. Namun, pemuda itu menafsirkannya sebagai isyarat permintaan maaf. Waktu telah memaksa mereka untuk berpisah. Dalam mimpinya yang sesekali, dia akan mengingat pemuda yang wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Dia hanya ingat kata-kata yang terngiang di telinganya dengan jelas. Jika aku membantumu sekali lagi, nama keluargaku bukan Yan. Akhirnya, dia lupa janjinya yang dibuat dengan dendam. Sama seperti janji-janji berikutnya, janji-janji itu juga tidak ditepati. Dia ingat rambutnya yang acak-acakan dan alisnya yang tegas. Pemandangan itu sudah lama tetapi jelas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa waktu telah lama berlalu. Kenangan itu telah terlempar ke belakang kepalanya. Semuanya tidak bisa lagi dikembalikan. Hembusan angin kencang menerpanya, tetapi dia tidak merasa kedinginan. Dibandingkan dengan dunia yang dingin ini, dia telah mencapai lebih dari yang dia harapkan. Saat-saat kesedihan ketika dia masih muda mulai memudar ke dalam jurang waktu, tidak pernah kembali. Suara langkah kaki kuda bergema dari belakangnya, tetapi dia tidak berbalik. Setelah itu, sebuah lengan dengan kuat melingkari pinggangnya. Suara cemburu seorang pria terdengar. Ada apa? Sudah selesai bernostalgia dengan cinta lamamu? Chu Qiao berbalik dan menatap wajah Yuan Yue yang tampak menipis. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Yuan Yue, bersandar di dadanya dan tetap diam. Yuan Yue terkejut saat dia mulai panik. Biasanya, Chu Qiao akan bertengkar dengannya. Namun, cara dia bereaksi terlalu aneh. Ada apa? Yuan Yue menyenggol bahunya dan mengerutkan kening, berkata dengan nada yang dalam. Apakah orang Yan itu menindasmu? Chu Qiao tidak mengatakan apa-apa saat dia bersandar dalam pelukannya. Angin dingin membuat sosoknya yang sudah lemah tampak semakin lemah. Pria itu menjadi sangat marah saat dia berpikir dalam hati, Yan Sun, betapa beraninya kamu. Aku meminjamkan istriku kepadamu untuk sementara waktu, tetapi kamu berani menindasnya. Yuan Yue mendorong Chu Qiao ke samping dan mengambil langkah besar menuju kudanya sambil berteriak, aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Jangan pergi. Chu Qiao menariknya kembali dan memeluknya dari belakang, menempelkan wajahnya ke baju besi tubuhnya yang dingin. Angin bertiup dari jauh, menyebarkan salju kemana-mana. Yuan Yue berbalik tanpa daya dan memeluk istrinya sambil berkata dengan lembut, Singer, ada apa? Aku baik-baik saja. Chu Qiao menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, aku hanya merindukanmu. Di bawah sinar bulan yang redup, pria itu menyeringai lebar. Yuan Yue berusaha keras menahan kegembiraannya, tidak ingin menunjukkannya terlalu kentara. Dia berdeham dan menjawab,
Aku baru pergi beberapa hari. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil? Beberapa hari, Chu Qiao bersandar di pelukannya dan melanjutkan dengan nada frustrasi. Kenapa aku merasa waktu sudah lama berlalu? Yuan Yue berada di atas awan 9 sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan mencium dahi Chu Qiao sambil berkata, "Baiklah, di sini dingin. Ayo kembali." "Baiklah." Chu Qiao dengan patuh menaiki kudanya. Mereka berjalan perlahan menuju perkemahan, tidak mengendalikan kendali kuda. "Yue, jangan bertarung di garis depan dengan gegabah lain kali. Aku akan khawatir." Setelah mendengar salam ini untuk pertama kalinya, Yuan Yue diliputi kegembiraan. Dia mengangguk dan setuju. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan Yunzu, Zhenzu, dan aku lakukan? Tanpamu, bagaimana aku akan hidup?" Kata-kata seperti ini jarang diucapkan oleh orang bermuka tebal seperti Chu Qiao. Sikapnya membuat Yuan Yue melupakan segalanya dan hidup di masa ini. "Baiklah, aku mengerti. Kau lebih penting bagiku dibandingkan dengan 10.000 Yanbei, 10.000 Qinghai, atau 10.000 Meng Barat. Apapun yang kau lakukan di masa depan, kau harus memikirkan aku terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa hidup sendiri." Chu Qiao terus menyerang garis pertahanannya dengan kata-katanya yang lembut. Akhirnya, kata-katanya menyentuh hatinya saat ia meminta maaf untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Singer, aku tahu aku salah membuatmu khawatir. Senang kau mengetahuinya. Aku akan mengingat ini. Baiklah, ayo kembali, aku lapar." "Baiklah." Karena mereka saling mencintai, sudah seharusnya mereka mengungkapkannya dengan berani. Chu Qiao, yang baru saja memahami hal ini, menunjukkannya dengan sempurna. Lebih jauh, kata-kata ini dapat membuatnya melupakan beberapa topik yang tidak menyenangkan. Mengapa tidak? Para pelancong solo berkeliaran dalam kesendirian, sementara mereka yang bepergian bersama saling mengandalkan. Di dunia ini, kekuasaan, status, dan kekayaan didambakan oleh mereka yang bersedia melibatkan diri dalam perjuangan tanpa akhir. Namun, mengenai cinta, hanya orang yang paling tulus yang mampu mendapatkannya. Di bawah pegunungan Luari, Yuan Che dan Yuan yang berdiri di bawah bendera Wei sambil melihat bendera Yanbei dan Qinghai yang baru saja kembali bersatu. Untuk sesaat, mereka tertegun. Setelah beberapa lama, Yuan Che tersenyum. Pemimpin mapan wilayah utara berkata kepada Yuan yang, "Ada banyak keajaiban di dunia ini. Bahkan mereka bertiga dapat bekerja sama. Mengapa kita berdua masih saling bertarung?" Yuan yang berbalik dengan jijik. "Aku tidak bertarung denganmu. Kau mengejarku selama ini." Yuan Che mengerutkan kening. "Jika kau tidak menyerangku selama perang saudara, apakah aku akan diusir dari Meng Barat oleh Yan Sun? Menyerangmu hanya akan membuatmu lepas." Yuan yang membalas, "Aku ditipu oleh Yan Sun. Jika kau berada di posisiku, memiliki kesempatan untuk melenyapkanku, tidakkah kau akan mengambilnya?" Yuan Che berkata dengan marah, "Bajingan, kau sudah seperti itu sejak muda. Kita saudara, untuk apa aku membunuhmu?" Yuan yang cemberut, "Saudara, HMPH. Aku tidak tahan dengan ekspresimu ini. Begitu juga, aku tidak tahan dengan kemunafikanmu. Katakan itu lagi, aku akan menghajarmu. Ayo, siapa yang takut pada siapa?" Wei Suye berdiri di belakang kedua pria itu dan mendesah tak berdaya. Mereka sudah tidak muda lagi. Namun, mereka masih belum bisa melepaskan ego mereka. Siapa yang menyamar sebagai bandit dari wilayah timur untuk membantu Yuan Che saat itu? Siapa yang dengan sengaja membiarkan 200 kereta berisi ransum dirampok saat persediaan ransum Yuan yang hampir habis? Meskipun mereka tidak memiliki ibu yang sama, mereka memiliki temperamen yang sama. Elang-elang berteriak keras saat mereka mengitari langit di atas. Akhirnya, perang dengan Quan Rong akan segera berakhir.
Meskipun orang-orang Quanrong melakukan perlawanan yang kuat, mereka tidak bertahan setengah tahun di bawah pengepungan berbagai kekuatan. 3 bulan kemudian, mereka keluar dari panggung politik Meng Barat. Kelompok-kelompok kecil bandit yang tidak berhasil melarikan diri bersembunyi di pegunungan untuk dimangsa oleh binatang buas atau dibunuh oleh warga sipil Yanbei yang menderita. Tidak diketahui apa yang terjadi pada Yuan Chuner, yang juga dikenal sebagai Putri Jingan. Meskipun apa yang terjadi padanya disambut dengan penghinaan oleh warga sipil, mereka tidak bisa tidak merasa lega juga. Bagaimanapun, pasukan Wei adalah bagian dari kekuatan terpadu dalam perang ini. Jika mereka menangkapnya, mereka tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Yan Sun, bersama dengan Yuan Yue, mengusir orang-orang Quanrong keluar dari Meilin Pass, mengutuk mereka untuk memulai proses pembangunan kembali yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Pada bulan ke-10 tahun itu, pasukan yang bertugas mengejar orang-orang Quanrong kembali dengan lebih dari 100.000 tawanan. Hari-hari kejayaan mereka memang telah berlalu. Pada hari ketiga bulan ke-11, dataran tinggi Yanbei diselimuti salju. Itu adalah gambaran kehancuran di mana-mana. Waktu berlalu, perjanjian Puncak Dewi dan Abad Damai. Pejabat dari semua wilayah berkumpul di Puncak Dewi Pegunungan Minsi. Berbagai pasukan membentuk jalur yang membentang sepanjang kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Dewi berwajah dua itu berdiri di atas panggung batu di sebuah kuil tinggi di dekat puncak, mengawasi manusia di bawah. Perutnya bulat di satu sisi, sementara ia memegang kapak tajam di sisi lainnya. Ini melambangkan koeksistensi perwalian dan pembantaian. Yan Sun, Yuan Yue, Yuan Che, Yuan Yang, Chu Qiao, dan Sun Di, tokoh politik utama di kekaisaran masing-masing, menandatangani Perjanjian Puncak Dewi yang terkenal di sini. Perjanjian tersebut terdiri dari 28 syarat yang membahas bidang-bidang yang berkaitan dengan militer, bisnis, aturan politik, dan hubungan diplomatik. Liang, Wei, dan Qinghai juga secara terbuka mengakui kekuasaan Yan atas 18 negara bagian Hongchuan dan Song untuk pertama kalinya. Lebih jauh, mereka semua sepakat untuk tidak berperang selama 30 tahun ke depan, untuk memberikan warga sipil Meng Barat masa damai yang panjang. Perjanjian ini berlaku selama 70 tahun setelah itu, sampai tahun 852 kalender Baizhang, ketika Nalan Tianhe dari Song memberontak dan dimusnahkan oleh Kaisar kedua Yan, Kaisar Zhou. Liang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Wei, yang menandai dimulainya pertempuran Liangnu di sepanjang perbatasan. Ini adalah konflik besar pertama sejak Perjanjian Puncak Dewi ditetapkan. Dalam 70 tahun ini, Meng Barat mengalami kemajuan pesat secara ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih liberal, perdagangan berkembang pesat dan para pemimpin politik mendapat persetujuan umum. Di bawah kepemimpinan Qinghai dan Ratu Xiuli, pada tahun 796, Liang melakukan reformasi besar terhadap masyarakatnya dengan menghapus perbudakan, dan sebagai gantinya mengadopsi sistem feodal. 5 tahun kemudian, Yan menggemparkan dunia dengan melakukan hal yang sama. Sesuai dengan keinginan rakyatnya, Kaisar Yan menghapus perbudakan dan mengadopsi sistem feodal. Akibatnya, Yan Sun sangat dihormati oleh rakyatnya, sehingga ia dijuluki Kaisar Utara yang agung dan baik hati. Ia mengurangi pengaruh bangsawan, memilih untuk lebih menekankan pembinaan pejabat yang relatif tidak berpendidikan. Ia memegang kendali penuh atas militer, mengonsolidasikan posisi politiknya dengan kuat. Pasukan kavaleri Yanbei akan terus menjadi kekuatan yang tak terhentikan selama 300 tahun berikutnya. Wei, di bawah pimpinan Yuan Che, menaklukkan ibu kota kerajaan Beiros dan Maluo, memperluas lingkup pengaruhnya hingga puluhan ribu kilometer, dan mendirikan dinasti baru. Bahkan wilayah Yan tidak dapat dibandingkan dengan wilayah Wei dalam hal ukuran. Namun, 100 tahun setelah pemerintahan Yuan Che, keturunannya tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas kekaisaran yang begitu luas, yang menyebabkan runtuhnya Wei sekali lagi.
Untungnya, berkat usaha Yuan yang di perbatasan utara selama puluhan tahun, mereka berhasil mengambil alih aset Yuan C dan mempertahankan kekuasaan keluarga Yuan atas wilayah utara. Bangkitnya Qinghai dan Revolusi Demokrasi. Qinghai mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 791, yang kemudian dikenal sebagai negara bagian Qing. Benderanya terdiri dari bintang dan bulan, sementara ibu kotanya dikenal sebagai Haiqing. Yuan Yue dideklarasikan sebagai Kaisar Baiyuan, dan tahun itu dikenal sebagai tahun pertama kalender Baiyuan di Qinghai. Setelah naik tahta, ia menghapus sistem selir dan memperkenalkan kebijakan satu istri. Penguasa Siuli, Chu Qiao, diakui sebagai ibu Qinghai, berpartisipasi dan membantu Raja Qinghai dalam urusan negara, dan berperan dalam pembentukan setiap tatanan politik. Karena kesamaan kebijakan satu istri di Qinghai dan sistem di wilayah barat, penguasa Siuli juga dikenal sebagai Ratu Qinghai. Karena mereka beraliran liberal secara politis, Qinghai menjadi negara terkaya di benua itu dalam 30 tahun, dengan ekonomi yang makmur dan teknologi terdepan di dunia. Pada tahun 321 kalender Baiyuan, Qinghai memelopori revolusi industri, membuat kemajuan ilmiah yang luar biasa di Ming Barat. 50 tahun kemudian, di bawah protes keras dari partai-partai demokrasi di Qinghai, monarki tidak punya pilihan selain merujuk pada dokumen yang ditinggalkan Yuan Yue dan Chu Qiao 400 tahun yang lalu. Setelah dokumen itu terungkap, sistem politik di Qinghai dirombak, menandakan transformasinya menuju masyarakat yang demokratis. Mereka telah mencapai ini hampir 1.800 tahun lebih awal daripada negara-negara barat. Waktu berlalu, kehangatan di istana Xingyu. Waktu berlalu begitu cepat. Pada tahun ketiga setelah konflik Ming Barat berakhir, Chu Qiao melahirkan anak ketiganya, Yuan Yunye. Qinghai mengadakan perayaan nasional untuk memperingati peristiwa ini. Suasananya sangat menggembirakan di istana Xingyu. Di dalam istana bagian dalam, rambut Chu Qiao berantakan karena dia terengah-engah. Kukunya menyentuh otot punggung Yuan Yue saat keringatnya menetes ke bahunya, dan ke kain satin merah di bawahnya. Yue, bukankah Tuan Gao mengatakan, tubuhku, tubuhku. Wosh, dia bilang tidak apa-apa. Tempat tidur berderit dan ruangan menjadi panas. Baru setelah perjamuan di istana depan berakhir, Yuan Yue akhirnya bisa melepaskan keinginannya yang telah dia kumpulkan sejak lama. Setelah semuanya selesai, mereka berdua jatuh di tempat tidur dan berpelukan. Chu Qiao bersandar dalam pelukannya dan menutup matanya perlahan, tanpa sadar menggambar lingkaran di dadanya. Tiba-tiba, ia mendongak menggoda, menggigit bibir merahnya, dan bertanya, Yuan Yue, aku sudah melahirkan 3 kali. Apakah aku sudah tua? Apakah kau akan membenciku? Yuan Yue menatapnya dari sisi matanya. Saat ia melihat rambutnya yang acak-acakan, keringat, dan payudaranya yang membesar karena melahirkan, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalakan kembali perasaan nafsunya. Aku bisa memberitahumu melalui tindakanku sekarang, apakah aku akan membencimu atau tidak. Saat suaranya yang menyeramkan terdengar, ronde kedua dimulai. Setelah 2 kali bercinta, Chu Qiao tidak bisa lagi membuka matanya karena kelelahan. Ia bersandar di pelukan Yuan Yue dan tertidur. Yuan Yue menyeka keringat di dahinya, menutupinya dengan selimut, memeluknya, dan bertanya lembut, "Singer?" Chu Qiao menjawab melamun dengan mata terpejam. Tatapan mata Yuan Yue tenang. Ia menundukkan kepala dan mencium alisnya. Sambil tersenyum lebar yang bertahan lama, ia berbisik lembut, "Aku akan mencintaimu selamanya." Wanita yang sedang tidur itu mungkin tidak menyadari kata-kata yang baru saja diucapkan suaminya. Mereka telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Tetapi mereka masih memiliki kehidupan yang akan mereka jalani untuk mengalami malam-malam seperti ini, tertidur dalam pelukan satu sama lain. Beristirahatlah dengan tenang.